Kita bertemu lagi di dalam ibadah IMPA pada pagi hari ini bersama dengan Kak Rina. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Happy Ya 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 dan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah hari ini. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Tuhan beri. Kami akan beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami boleh mendapat berkat di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dengan tetap kita berdiri, kita mau menyanyi Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati tubuhku yang kecil. Amin. Hati-hati tubuhku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tubuhku yang kecil. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lama. Yesus tolong padaku. Adik-adik, kita mau dengar cerita Alkitab. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita mendengarkan cerita Alkitab, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak Tuhan di pagi hari ini telah siap sedia untuk membaca Alkitab dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya melalui cerita Alkitab yang kami dengarkan, kami dapat menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus, berkati kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini dan ku bentangkan kepadamu hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu, dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat untuk mendengarkan cerita Alkitab di hari ini. Nah, cerita Alkitab kita diberikan tema mengamalkan perintah Tuhan. Kira-kira mengamalkan perintah Tuhan itu bagaimana sih? Nah, mengamalkan perintah Tuhan, kata mengamalkan itu berarti juga melakukan. Jadi, melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik pun pasti sering sekali mendengarkan kata-kata perintah. Misalnya, kata-kata perintah yang diberikan oleh kedua orang tua kita ketika kita lagi di rumah. Nah, mungkin ada yang orang tuanya memberikan kata perintah seperti, tolong dong kamarnya dirapikan kalau sudah bangun, atau tolong dong rajin belajar kalau malam, rajin membaca buku, rajin membaca Alkitab, dan juga mungkin ada orang tuanya memberikan perintah untuk berdoa ketika akan bangun, berdoa ketika akan makan, dan juga berdoa ketika kita mau melakukan aktivitas, dan berdoa ketika kita akan tertidur. Tujuannya dari perintah-perintah yang diberikan ini adalah untuk kebaikan adik-adik dan juga kebaikan kita semuanya.
Kenapa jadi kebaikan? Karena kalau misalnya orang tua kita meminta kita untuk melakukan pekerjaan seperti membersihkan tempat tidur dan juga membantu orang tua di rumah, itu bertujuan supaya kita semua mau untuk menolong orang tua kita, mau untuk hidup mandiri, hidup bersih. Jadi kita tidak semuanya mengandalkan orang tua kita, tetapi kita pun sudah bisa untuk melakukan hal-hal kecil. Nah, ketika kita dikatakan untuk belajar, nah ini pasti juga berguna untuk kita, karena kalau kita mau belajar pasti kita akan pintar, kita akan mencapai cita-cita yang kita inginkan. Mungkin adik-adik ada yang mau menjadi dokter. Nah, untuk menjadi dokter pasti butuh usaha, yaitu dengan belajar. Nah, kalau kita disuruh untuk berdoa, itu bertujuan supaya kita mau selalu ingat akan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, kita boleh beraktivitas, kita boleh bangun, itu semua karena pertolongan dari Tuhan Yesus yang sudah menjaga dan juga menolong adik-adik dan juga kakak. Oleh sebab itu, kita harus rajin berdoa. Nah, adik-adik, di hari ini juga kita mendengarkan cerita Alkitab tentang kisah Nabi Musa dan juga bangsa Israel. Nah, kisah Nabi Musa dan bangsa Israel ini berisi tentang bagaimana Nabi Musa mau selalu mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka harus selalu setia melakukan perintah-perintah dan juga ketetapan-ketetapan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Misalnya saja, seperti ketetapan-ketetapan dengan ke-10 firman Tuhan. Ada yang mengatakan jangan membunuh, haruslah kita saling mengasihi satu sama lainnya. Nah, itu yang diharapkan Tuhan bagi kita, supaya kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bahkan menjaga dan juga menolong sesama kita. Ini yang mau diingatkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel pada saat itu, supaya ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka boleh menjadi generasi-generasi penerus bangsa dan juga gereja yang taat kepada perintah Tuhan, supaya generasi selanjutnya atau keturunan selanjutnya pun dapat melakukan hal-hal yang baik yang telah mereka lakukan. Inilah usaha Nabi Musa supaya bangsa Israel selalu mau untuk mengingat kebaikan Tuhan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, mendengarkan ataupun melalui kisah Nabi Musa dan bangsa Israel ini, kita pun selaku anak-anak Tuhan diharapkan untuk mau selalu mentaati, bahkan melakukan perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab, yang selalu kita dengarkan setiap hari, bahkan setiap minggunya. Mungkin ketika kita IHMPA, atau mungkin saja ketika di rumah orang tua kita menceritakan cerita-cerita Alkitab bagi kita, yang berisikan aturan dan juga larangan, bahkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Seperti saling mengasihi yang selalu sering kita dengarkan, saling menolong teman kita, membantu orang tua kita yang ada di rumah, rajin belajar, rajin berdoa. Dan saat ini pun kita sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk melakukan beberapa hal, perintah-perintah yang diberikan oleh pemerintah kita. Seperti misalnya yang pertama, memakai masker ketika kita akan bepergian. Yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau memakai hand sanitizer. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, tujuannya adalah supaya ini dapat mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Nah, adik-adik, ketika kita mendengarkan semuanya tadi mengenai cerita Musa dan juga bangsa Israel, bahkan mendengarkan beberapa perintah-perintah, contoh-contoh perintah yang harus kita lakukan. Nah, ini semua mau menandakan bahwa di balik perintah-perintah yang telah ditetapkan kepada kita, yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, itu semua mengandung kebaikan untuk masa depan kita sekalian. Jadi, janganlah kita semuanya mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Marilah kita semua untuk rajin membaca Alkitab, kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan bagi kita melalui cerita-cerita Alkitab, bahkan kita mau rajin untuk berdoa, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita sekalian.
Nah, kiranya melalui cerita Alkitab ini kita boleh semakin semangat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dan juga melakukan perintah-perintah yang telah diberikan orang tua kita kepada kita. Dan juga rajinlah belajar baik itu firman Tuhan maupun belajar mengenai pembelajaran. Mungkin dengan membaca buku-buku cerita, buku-buku lainnya supaya kita dapat meraih cita-cita kita ke depannya. Nah, Tuhan Yesus berkati kita sekalian melalui cerita Alkitab yang boleh kita dengarkan di hari ini. Kita tadi telah dengarkan cerita Alkitab dan saat ini kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Untuk itu kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih bahwa di hari ini, di hari Minggu ini, kami selaku anak-anak Tuhan masih boleh untuk bangun pagi, untuk bersiap-siap, bahkan kami boleh bersama-sama bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah membaca dan juga merenungkan, bahkan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab yang boleh kami dengarkan bersama-sama tadi, kami boleh menjadi anak-anak yang selalu mau taat akan perintah Tuhan. Mau taat dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kami semuanya. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau selalu dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga kami, kepada kakak kami, kepada oma opa, dan kepada semua orang. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat, sehingga melalui ketaatan kami dapat menyenangkan semua orang, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi setiap kakak-kakak layan yang boleh mengambil peran dalam pelayanan di hari ini. Tuhan Yesus tolong berikanlah mereka semua kekuatan, kesehatan, kesabaran, tambahkanlah hikmat supaya kehidupan setiap kakak-kakak layan kami boleh berjalan dengan baik dan juga mereka boleh tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya serta pelayanannya kepada semua adik-adik layan dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh ketulusan hati. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, Tuhan, tolong jaga kami, jaga pemerintah kami supaya mereka dapat bertindak dan juga mengambil keputusan yang baik untuk kelangsungan kehidupan kami di negara kami Indonesia ini. Kami berdoa bagi gereja kami, khususnya GPIB Bukit Harapan Surabaya. Setiap pemimpin-pemimpin gereja kami, baik itu PHMJ, majelis jemaat, setiap pengurus-pengurus, terkhususnya pengurus Pelkat PA, berkati mereka semua Tuhan, semoga mereka dapat benar-benar melakukan pelayanannya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk kakak vikaris kami, kakak vikaris Valerie yang hari ini Tuhan kenan akan diteguhkan menjadi pelayan firman dan sakramen di gerejamu di GPIB. Kiranya kakak Valerie boleh menjadi pendeta yang baik, boleh menjadi pelayan Tuhan yang baik dimanapun dia ditempatkan nantinya. Ya Tuhan, inilah kami. Tuhan tolong berkati setiap kami, berkati kedua orang tua kami, berkati kami sekalian, supaya kami boleh selalu sehat. Setiap pekerjaan yang dilakukan orang tua kami boleh berjalan dengan baik, pendidikan kami boleh berjalan dengan baik, dan kami pun selalu berada dalam lindungan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi tiba saatnya kita akan memberikan persembahan adik-adik bisa dititipkan kepada orang tua untuk diserahkan kepada gereja.
Sambil mengiringi persembahan, kita akan menyanyi Aku Bawa dan Berikan 2 kali ya adik-adik. Adik-adik, mari kembali kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kini kami membawa persembahan kami, berkatilah sehingga boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah selesai ibadah IMPA pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Adik-adikku, tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah IHMPA di hari ini. Nah, kita tadi telah diingatkan oleh Tuhan supaya kita mau tetap setia, menjaga dan juga mengamalkan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tetap semangat untuk mentaati setiap perintah-perintah Tuhan, untuk rajin mengikuti IHMPA dan juga selalu dengar-dengaran terhadap orang tua dan keluarga kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa di hari ini kami selaku anak-anak Tuhan boleh beribadah, kami boleh bernyanyi untuk memuji Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, bahkan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, tolong kami, jaga lindungi kami semua, baik itu adik-adik layan maupun kakak-kakak layan dan semua keluarga kami. Setelah ibadah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita dan juga selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Ini kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.